Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Nur Ramadan, NIM A4 2018-0123 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit cerita mengenai kegiatan KKL atau biasa disebut kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan mulai bulan November hingga bulan Januari tahun 2021-2022 secara virtual. Nah, kegiatan KKL sendiri pada awalnya yaitu kita mengikuti pembekalan menggunakan aplikasi Zoom dengan memberitahukan tata tertib yang harus dilaksanakan selama mengikuti KKL secara virtual, serta pada pembukaan atau awal kita dibagi berbagai kelompok. Nah, di sini saya mendapatkan kelompok 6 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Irma Musbita Tiastuti MSI. Lalu akan memberitahukan kegiatan apa saja yang akan berlangsung selama KKL. Selama KKL sendiri yaitu berlangsung selama 3 kali, yaitu 3 kali kuliah pakar dengan materi atau pakar-pakar yang berbeda yang dilaksanakan kurang lebih 3 minggu sekali. Nah, untuk kuliah pakar yang pertama yaitu disampaikan oleh Ibu Fitri Widyaningsih yang merupakan dosen IKM Fakultas Kedokteran UNS yang menjelaskan mengenai materi yaitu epidemiologi. Nah, apa sih epidemiologi? Nah, epidemiologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Nah, untuk sejarah epidemiologi yang pertama yaitu ada Hippocrates yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap penyakit yaitu miasma teori. Nah, yang kedua, lalu ada John Snow yaitu bapak epidemiologi yang menemukan penyakit kolera yang disebarkan melalui air. Nah, membuat peta, mencatat grafik orang yang meninggal karena kolera sendiri. Dan yang terakhir yaitu epidemiologi modern. Ada epidemiologi deskriptif, epidemiologi analitik, epidemiologi deskriptif, dan persebaran penyakit atau orang, di mana dan waktu, dan siapa yang terkena, dan di mana penyebarannya, dan kapan waktu penyebarannya. Nah, sedangkan epidemiologi analitik yaitu hubungan sebab akibat antara paparan dengan terjadinya penyakit yang mencakup faktor resiko dan penyebab penyakit. Epidemiologi sekarang tidak hanya berkaitan dengan penyakit, tetapi juga kesehatan, termasuk juga epidemiologi. Nah, setelah Ibu Fitri menjelaskan mengenai materi epidemiologi, Ibu Fitri juga memberikan beberapa soal untuk melihat seberapa jauh pemahaman para mahasiswa yang telah dijelaskan materi epidemiologi sehingga mahasiswa benar-benar mengetahui mengenai apa itu epidemiologi. Setelah kuliah pakar 1 selesai, para mahasiswa diberikan tugas studi pustaka yaitu sejarah pandemi dengan memilih salah satu dari berbagai penyakit yaitu ada lepra, malaria, TBC, flu Spanyol, cacar, demam tipoid, the Black Death, kolera, flu Asia, HIV AIDS, SARS, yellow fever, Ebola, dan MERS. Nah, sebelum dikumpulkan tugas-tugas tersebut dikonsultasikan dahulu kepada dosen pembimbing sehingga dapat kita ketahui mana yang salah dan mana yang benar. Nah, untuk kuliah pakar yang kedua yaitu disampaikan oleh Ibu Lulus Susanti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit yang menyampaikan materi tentang vektor penyakit. Nah, untuk mengenai definisi vektor, yaitu vektor merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit atau patogen dari penderita kepada orang lain. Nah, lalu apa jenis-jenis vektor? Jenis-jenis vektor sendiri ada mekanik dan biologis. Vektor mekanik merupakan serangga yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya dan dapat berbahaya karena terkadang hewan tersebut dihinggap di tempat yang lembab atau tempat yang penuh bakteri. Contohnya sendiri ada kecoa, yaitu menyebabkan penyakit salah satunya gangguan pencernaan dan alergi. Ada juga lalat, yaitu menyebabkan penyakit salah satunya desentris, kolera, dan tifus.
dan juga ada kutu busuk yang dapat menyebabkan iritasi. Nah, dari berbagai faktor biologis merupakan yaitu faktor di mana agen penyebab penyakitnya mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan secara bertahap. Contoh hewannya yaitu ada nyamuk yang menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu malaria, filariasis, DBD, chikungunya, dan lain sebagainya. Dan tungau dapat menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu demam semak. Dan untuk pinjal dapat menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu pes. Dan tempat perkembangbiakan faktor DBD dan chikungunya terdapat pada bak mandi, ban bekas, bunga dan sampah, ataupun air yang mengenang. Setelah kuliah pakar kedua selesai, para mahasiswa diberikan tugas yaitu membuat infografis yang mengenai vektor penyakit di lingkungannya. Dan untuk materinya, infografisnya yaitu kita harus memilih salah satu hewan yaitu serangga, mamalia, moluska, dan ikan. Nah, sebelum tugas dikumpulkan, kita harus meminta dosen untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu melalui psikologi atau WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya itu kuliah pakar yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Suryanto dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang terdapat di Tawangmangu, yang menyampaikan materi mengenai peran tumbuhan sebagai imunomodulator. Salah satunya yaitu menjelaskan tanaman herbal atau obat tradisional yang terdapat di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang terdapat di Tawangmangu. Nah, herbal sendiri yaitu merupakan bahan atau produk dari tumbuhan yang memanfaatkan dalam pengobatan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Untuk tanaman obat tradisional sendiri yaitu merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Adapun tahap pengembangan obat tradisional diantaranya yaitu jamu, obat herbal yang berstandar, dan fitofarmaka. Nah, untuk memberikan beberapa contoh tumbuhan sebagai imunomodulator yaitu ada jahe, meniran, ada temulawak, ada kunyit, dan lain sebagainya. Nah, imunomodulator sendiri yaitu merupakan zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, seperti mengembalikan ketidakimbangan sistem imun yang terganggu. Lalu Bapak Suryanto sendiri juga menjelaskan bahwa alat yang bagus untuk menyimpan jamu yaitu menggunakan wadah yang terbuat dari gerabah atau keramik. Karena jika kita menggunakan wadah dari besi dan aluminium cukup membahayakan karena saat merebus wadah tersebut akan mengeluarkan kontaminan yaitu berupa zat besi dan aluminium yang bersifat kimiawi. Nah, kontaminan ini akan mencemari jamu yang sedang kita buat. Selanjutnya Bapak Suryanto menjelaskan yaitu bagaimana cara meminum godokan atau bagaimana cara meminum olahan yang sudah kita rebus. Yang pertama yaitu minum dalam kondisi hangat. Yang kedua, 2 atau 3 kali dalam sehari, diminum 1 jam sebelum makan. Nah, lebih baik diminum pada pagi dan sore hari dalam kondisi perut kosong, lebih mudah diserap oleh pencernaan. Nah, yang ketiga yaitu ada beberapa godokan yang hanya dapat diminum beberapa kali. Keempat, jamu diminum rutin atau biasa kita minum dengan teratur. Dan yang kelima yaitu ada bila minum sebagai komplementer, ada jarak minum dengan obat minimal 1,5 jam. Jadi kalau kita sedang minum obat atau mengonsumsi obat, pastikan kita meminum setelah obat itu diminum atau 1,5 jam. Setelah kuliah pakar ketiga selesai, para mahasiswa diberikan tugas membuat katalog digital mengenai tanaman sebagai agen imunomodulator dengan memilih beberapa kategori permasalahan pada tubuh. Di antaranya ada alergi, pernafasan, peredaran darah, pencernaan, dan ekskresi. Sebelum tugas dikumpulkan di psikologi dan Instagram, tugas tersebut diminta untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yang itu melalui psikologi maupun WhatsApp.
Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama KKL berlangsung selama 3 bulan, kurang lebih dari bulan November hingga bulan Januari, yang berlangsung secara virtual atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan adapun dokumentasi yang sudah saya buat atau sudah saya publish yaitu ada di sini berupa artikel, infografis maupun katalog digital. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah pelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.